Kamu dan teman-temanmu lagi pesta di halaman belakang rumahmu. Beberapa orang terlihat asik main lempar frisbee. Karena terlalu semangat main, mereka sampai ngelempar piringan itu ke belakang gudang. Salah satu temanmu langsung mencarinya, tapi dia malah ngelihat benda mirip bola raksasa. Dan di dekatnya ada kawanan tawon yang terus berdengung. Tanpa sepengetahuanmu, sarang tawon raksasa ini telah menggantung di atap gudang. Temanmu langsung lari terbirit-birit menuju ke dalam rumah, bikin bingung tamu lain. Kemudian kamu ngelihat segerombolan tawon mulai ngacak-ngacak pestamu. Kalian jadi histeris dan langsung masuk ke ruang tengah. Para tamu kelihatan panik karena tawon itu mulai menginvasi pestamu. Kawanan serangga itu hinggap di snack dan makanan panggang yang kalian tinggalkan, kemudian berterbangan di seisi halaman belakangmu. Kamu cuma bisa meminta para tamu untuk segera pulang dan segera bersih-bersih. Tawon biasanya nggak membahayakan kecuali dipancing, tapi sebaiknya kita menjauh aja lah, apapun alasannya. Kemudian kamu menghubungi jasa pengendali hama untuk melaporkan sarang tadi. Sembari nunggu mereka datang, kamu hanya bisa duduk diam. Sialnya, seekor tawon berhasil masuk rumah. Tamumu yang masih ada di dalam rumah mulai panik dan ngerusak barang-barangmu. Kamu pun membuka pintu depan agar mereka keluar. Cara terampuh untuk mendeteksi sarang tawon yaitu dengan mengamati pola terbangnya. Kalau ada tawon yang mondar-mandir terbang ke suatu tempat, kemungkinan sarangnya juga ada di situ. Selalu waspada ya kalau kamu ngelihat lebih dari satu tawon sekaligus. Beberapa spesies tawon diketahui lebih suka terbang sendiri, tapi selalu hidup bersama dalam koloni. Tawon punya insting arsitektur yang kuat. Sarang tawon umumnya terbuat dari campuran serat kayu dan air liur. Mereka mengubahnya menjadi bahan mirip kertas dan membuat konstruksinya berbentuk segi enam. Serat kayu ini diperoleh dari pepohonan, atau kalau sarang itu berada di dekat pemukiman manusia, hewan ini bisa mengambilnya dari pagar, kusen jendela, dan benda lain. Pengendali hama akhirnya tiba di rumahmu dengan mengenakan perlengkapan pelindung mirip superhero, dan kamu mengamati mereka menjalankan tugasnya dari jauh. Mereka akhirnya bisa melepas sarang itu, dan untungnya letaknya cuma di halaman belakang rumahmu. Banyak orang telah melaporkan sarang tawon di dalam rumah, di belakang lemari, di dalam garasi, dan bahkan di atas jendela. Meski posisinya di luar, kamu nggak akan bisa membuka jendelamu untuk menghirup udara segar. Seperti kebanyakan pengendali hama, tim ini melepas sarang seukuran bola sepak itu, kemudian memindahkannya ke alam liar yang lebih aman. Sebetulnya, tawon punya peran sebagai pengendali hama alami. Gak semua serangga berani nyari gara-gara sama mereka. Tawon akan menjadikan apapun di hadapannya sebagai mangsa. Banyak petani juga telah mengandalkannya sebagai pelindung lahan mereka. Akhirnya kamu bisa keluar rumah lagi. Sebentar lagi kamu akan bisa bikin pesta yang lebih meriah. Pada bulan April 1963, sarang tawon terbesar yang pernah ada ditemukan di sebuah peternakan di daerah terpencil. Saking beratnya, sarang itu sampai jatuh dari pohon, kemudian terbelah menjadi dua. Panjangnya sekitar 4 meter atau sebesar mobil kumbang Volkswagen, dan diameternya 1,5 meter, kurang lebih setinggi kulkas. Pasti ngeri banget kan kalau kamu ngelihat langsung sarang segede ini? Kali ini kamu lagi hiking di wilayah timur laut Brazil. Tapi tiba-tiba kamu punya firasat buruk. Oh bukan, ini bukan soal perutmu kok. Tapi lanskapnya kok kelihatan aneh ya. Seakan-akan kamu lagi berdiri di area kuno. Sekelompok ilmuwan mulai memintamu untuk menjauh. Dan awalnya kamu gak memahami ucapan mereka. Tapi ternyata kakimu udah nginjek sarang rayap raksasa. Serangga yang hobi menggerogoti kayu ini memang suka mendiami area di sekitar kayu. Dan meskipun punya mentalitas koloni seperti semut dan lebah, sebetulnya rayap berkerabat dengan kecoa. Rayap sering ditemukan di Amerika Utara dan Selatan, tapi juga sering terlihat di Eropa dan Asia. Semuanya berkat manusia yang sering mengangkut mereka bersama kapal dan peti. Hewan ini bisa menancapkan rahangnya di semua permukaan yang terbuat dari kayu. Setelah menjauh dari sarang tadi, kamu ngelihat banyak sarang serupa di sekitarmu. Kamu pun langsung mengamatinya dari dekat. Kemudian para ilmuwan ngasih tahu kalau kamu sedang berada di kompleks besar yang dipenuhi 200 juta gundukan rayap. Meski tinggi sarang ini sekitar 3 meter, banyak di antaranya kelihatan menawan. Ilmuwan memperkirakan umur sarang ini sudah mencapai 4.000 tahun dan bentuknya bisa teramati via satelit di atas sana. Semua sarang ini menyelimuti area seluas Inggris Raya. Kalau jadi rayap kecil, kamu akan melihat area itu setara dengan 4.000 piramida Agung Giza.
Sarang kosong yang gak aktif ini berupa satu jaringan terowongan utuh yang saling terhubung. Para ilmuwan masih nyari tahu seluruh koloni super rayap ini. Tapi sampai saat ini mereka belum nemu detailnya. Mereka masih belum bisa nemu ruangan sang ratu. Mengingat ukurannya yang sangat jumbo, proses ini pasti akan memerlukan waktu lama. Rayap termasuk organisme yang banyak akal, tapi bisa sangat membahayakan struktur buatan manusia, termasuk juga tanaman dan perkebunan. Karena bermigrasi dengan manusia lewat laut, kebanyakan rayap gak terbiasa hidup di lingkungan baru mereka. Akhirnya mereka nyari perlindungan di berbagai tempat, termasuk rumah dan gedung. Rayap telah menjadi biang kerok atas hancurnya banyak properti dan bangunan kayu. Kalau rumahmu banyak berbahan kayu, berarti sama aja kamu lagi nyediain prasmanan massal untuk para rayap. Tapi ada positifnya juga sih. Hewan ini memakan selulosa pada kayu, kemudian melarutkannya menjadi zat yang bisa tersebar untuk mendukung pertumbuhan tanaman lain di ekosistem. Kamu melanjutkan perjalanan di sabana terbuka sambil menikmati cahaya matahari yang cerah. Tapi tiba-tiba langitnya jadi mendung dan ternyata itu bukan gumpalan awan tebal yang membawa hujan lebat. Setelah mengamati gerakan anehnya dari dekat, kamu baru tahu kalau itu sekumpulan belalang. Ternyata kawanannya bisa sebanyak itu. Pada tahun 2020, Afrika Timur diserbu kawanan belalang yang memenuhi area seluas lebih dari 2.000 km persegi. Kawanan belalang ini menginvasi Afrika Timur, Semenanjung Arab, dan Timur Tengah, lalu melahap tanaman pangan penduduk setempat. Para ilmuwan mengklaim peristiwa ini sebagai invasi belalang terbesar dalam 50 tahun terakhir. Belalang dianggap sebagai hama paling ganas. Kalau cuma 1 atau 2 ekor aja memang gak membahayakan. Kelihatannya cuma biasa-biasa aja dan gak terlalu ngerusak tanaman. Tapi kalau jumlahnya sampai 80 juta, efeknya pasti sangat parah kan? Dan pastinya kita semua langsung tercengang saat melihat ada hama sebanyak itu. Diperlukan banyak upaya untuk mengendalikan belalang, tapi dalam banyak kasus, upaya penyelamatannya selalu terlambat. Jadi, setelah ngelihat segerombolan belalang itu, kita baru nyari perlindungan. Padahal hewan ini bisa menembus berbagai rintangan. Kamu nemu gubuk kecil untuk ngumpet, tapi saat mereka terbang melintas, rasanya seperti diterpa badai. Akhirnya aman juga nih. Kamu mulai melongo keluar, tapi semua tanaman sudah habis dimakan. Akhirnya matahari bisa terlihat lagi, tapi kawanan tadi melanjutkan perjalanannya. Serangga lain yang terkenal sebagai biang kerok dari banyak masalah pada tahun 2020 adalah tawon raksasa Asia. Para ilmuwan mengklaim serangga ini nggak seagresif dengan manusia kecuali dipancing. Tapi mereka bisa sangat ganas terhadap lebah madu loh. Tawon raksasa Asia bisa ngerusak seluruh sarang lebah cuma dalam hitungan jam. Lebah madu kecil nggak akan bisa berbuat banyak untuk melindungi diri dari monster sebesar 5 cm ini. Ih, ngeri!